Anjay, komika viral. Enggak, kapan bang? Bukannya sound lu viral. Lu lagi ngomongin apa? Lagi ngomongin apa? Laki perempuan? Apa sih? Ngomongin ini, cewek tengah-tengah. Iya, gimana soalnya waktu itu? Itu kan dari materi stand up kan? Iya, soalnya kan udah ngerasa ini bang, banyak yang bilang gak jelek gitu. Kayak udah lu kenapa gak ganti materi sih mak? Gitu, disuruh orang tuh banyak pandangan-pandangan senior juga. Lu tuh gak jelek mak, katanya karena gitu. pada awalnya stand up lu banyak ngomongin soal jadi perempuan jelek. Waktu itu lu punya materi, lu pakai baju apa jadinya apa gitu. Apa sih? Ini skincarean. Skincarean, iya. Apa ya materinya? Pasalnya? Kayak misalkan cewek jelek kan natural nggak boleh gitu. Kalau cewek cantik natural oke, cewek jelek jadi supranatural gitu-gitu. Terus orang-orang bilang, Alma lu ngapain sih ngomongin lu jelek, kan lu nggak jelek gitu. Karena itu tuh dulu bang, benar-benar yang belum pernah belajar makeup sama sekali. Terus skincare juga bodo amatan lah gitu. Terus banyak ditegur lah sama senior. Terus? Lu nggak cewek banget deh gitu. Terus akhirnya mulai ya kayaknya nggak care sama muka. Akhirnya mulai itu bang. Tuntutan lingkungan kayak udah. Gue ngeliat konten lu juga banyak ngomongin soal kayak dandan, makeup gitu-gitu kan. Iya. Karena sekarang lagi semangat. Sotoy aja pada kayak. Ya gimana lu dikelilingin cowok-cowok mau nggak mau di lingkungan stand up comedy ujung-ujungnya jadi yang paling feminin anyway. Bener. Di manajemen aja ini lu satu-satunya cewek. Iya. Jadi kayak, tapi maksudnya menurut Alma kalau tuntutan lingkungannya bagus, jadinya sekarang tuh ngubah ke fase yang sekarang gitu. Jadi kayak kemana-mana nggak bisa nggak pakai sunscreen, nggak pakai ini. Anjay. Tuh, lu mah bodo amat bang, kayak bocah ini ya, hajar matahari. Gue kasih tau ya, gue kasih tau. Umur gue kan 45. Iya. Gue sekarang baru mulai face wash. Sumpah? Iya, jadi kalau malam tuh gue, namanya apa ya, CeraVe atau apa gitu. Gue buka-buka di Instagram, buka-buka di YouTube. Sabun face wash untuk pria, atau yang bagus gitu. Terus dapat CeraVe, itu sudah akhirnya gue kerja cuci muka tiap itu juga masih nggak disiplin. Tapi masalah saya memang disiplin sih, sholat gitu, kalau disiplin. Tapi Bang Panji nggak ngerasa aneh gitu kalau nggak pakai face wash? Kalau Alma sih ngerasanya agak cerahan kalau habis pakai face wash tuh. Jadi kayak keling banget bang kalau nggak pakai face wash. Dulu tuh gue ngerasa itu sugesti. Dulu tuh. Karena kan lu tahu sabun muka yang pakai scrub nggak? Tahu. Ya kan, terus kalau pakai scrub abis itu cuci muka kayak mukanya kayak halus gitu kan. Bener. Tapi gue bilang itu mah sugesti karena scrubnya. Jadi muka lu kan abis kasar digini-giniin. Pas lu basuh ya jadi halus kan. Karena tadi itu. Tapi kan ada face wash yang nggak ada scrubnya. Iya sih, yang punya gue gak ada scrubnya. Soalnya bukannya scrub tuh kayak ada muka-muka yang kayak banyak jerawat sensitif, bukannya nggak boleh. Ada spesifikasinya gitu face washnya bang. Gak tahu juga sih gue. Gue pokoknya. Jadi nggak boleh yang terlalu sering-sering scrub atau gimana. Pernah dengar kayak gitu. Cuman kalau Alma sih lebih memilih yang nggak pakai scrub. Gitu. Pokoknya intinya sekarang lu jadi lebih peduli kecantikan, merawat diri. Nah, makanya sekarang ngewe mulu katanya. Enggak ada ke situ Bang Panji. Astagfirullahaladzim, kerudung saya nih, aduh lepas kali. Ya Allah. Enggak, tapi ada kelihatan perubahan di konten lu, banyak ngomongin soal itu, banyak ngomongin fashion, bahkan hijab juga ya. Hijab juga, gitu. Nah awalnya kenapa ada jedak-jeduk yang itu bang? Ya karena mulai kayak iya deh coba deh keluar dari zona nyamannya karena katanya udah nggak relate lagi. Banyak yang lebih jelek dari lu mah komik cewek. Perbandingannya ada yang lain lah. Betul. Sebenarnya main jelek itu nggak bisa panjang. Main jelek. Kayak dulu Denny Gitong mainnya Yuda Keling deh. Yuda Keling mainnya jelek. Tiba-tiba ada Denny Gitong lebih jelek. Denny Gitong ngomongin jelek, tiba-tiba ada Putra Uma jelek. Selalu ada yang lebih jelek gitu. Ada ini yang counter ya. Iya. Jadi akhirnya kalau waktu itu Yuda Keling juga jadi nggak ngomongin jelek karena tapi Denny Gitong lebih jelek sih. Denny Gitong juga berhenti ngomongin jelek karena akhirnya ngomongin saham. Banget. Iya ngomongin saham. Denny Gitong nggak tahu ngomongin apa. Ngomongin keuangan. Dan sekarang gue perhatiin juga lu lebih terbuka soal lu jadi guru ya. Bukan guru ya, apa sih? Pembina pramuka. Ada konten satu gue at least lihat. 1-2 lah ada. Ya karena itu arahan Bang Manji. Iya. Karena gue pernah bilang sama Alma itu baru ketahuan bahwa dia lucu. Kalau lucunya itu udah fix. Tapi mungkin Indonesia belum kenal Alma siapa. Kan kita jadi dukung seseorang karena kita ngerasa relate sama dia. Kalau lucu mah Indonesia nggak relate. Indonesia terhibur. Tapi mesti ngelihat. Makanya konten-konten itu kan banyak yang punya opini ya, yang ngomongin soal
Kalau perempuan ini mah kayak contohnya yang soal kecantikan, banyak konten kecantikan itu kan orang juga banyak yang ngeliat sama lu. Iya lagi gue juga perempuan setengah-setengah, cakep enggak, jelek juga enggak gitu kan. Banyak cewek-cewek TikTok tuh yang terwakili ternyata Bang. Iya benar. Makanya soalnya kepake. Nah itu awalnya kan kayak ada di channel YouTube Bang tuh. Karena dilombain komik-komik ciwi. Oh. Karena memang temanya itu ngebahas soal perempuan, kayak support woman lah gitu, dari tema dari Bangnya. Emang agak berat tuh Bang, kayak Men Are From Mars, Women Are From Venus yang gitu-gitu. Cuman kan ditariknya ke materi yang Alma ini, ditambahin ke bridging aja gitu kan. Nah itu dilombain komik-komik cewek, ada yang motong di TikTok. Akun-akun template inian. Jedag-jedug. Iya, ternyata pas Alma lihat, karena Alma awalnya nggak tahu kan dipotong sama orang, tapi di Instagram ada yang mention. Lah, kok tiba-tiba ada gua nih gitu. Makanya harus lu bikin pakai sound sendiri. Iya, ya karena kan? lah 4 juta yang nonton. Siaran banget nih Bang kata Alma gitu. Iya, makanya kata gue juga udah ngomongin, ini kesempatan yang tepat mengingatkan Alma dan juga komika lain. Makanya lu mesti ngupload konten-konten lu, stand up lu, ketimbang dicuri orang. Bener, orang lain dapat 4 juta. Sakit hati kayak, di akun dia nih, dia dipotong, dijadiin jedak-jeduk 4 juta yang nonton di akun dia. Kita sih sebagai komika kan nggak tahu mana yang bakal viral ya. Cuma kita naik-naikin aja. Itu yang naikin sampai 4 juta juga nggak tahu kalau itu bakal 4 juta kan sebenarnya. Iya, ya udah kayaknya menarik, ya udah upload aja gitu. Apakah ini pada akhirnya yang membuat lu tergerak untuk bikin 30 minute special? Lu bikin kan? Iya. 30 minute special. Bikin 30 minute special. Ini dalam rangka itu kan? Dalam rangka itu juga. Cuman sebenarnya ada hal lain lagi nih Bang. Fotonya. Gimana sih? Gimana sih baca apa sih? Bukan sponsor lagi nih. Iya. Nah, ini pakai buku. Iya, baca buku. Sama satu lagi pegang kacamata. Yoi. Ala model kesiangan. Ya, cuman tadi lu bilang itu benar. Cuman apa tadi lu bilang? Tentang makeup, tentang perubahan usaha-usaha menjadi cantik lah gitu. Walaupun masih jauh ya Bang ya. Cuman ibarat kita kan gitu. Mendingan gitu. Iya, tapi mendingan aja. Tapi gua rasa juga ini yang nonton juga nggak sepakat kalau misalnya lu bikin materi bahwa lu jelek, orang nggak sepakat gitu. Alma nggak jelek, tapi ternyata cakep nggak? Nggak juga sih mungkin gitu ya. Kalau nggak makeup jelek Bang sebenarnya. Tapi kan Alma pasti cantik di mata orang-orang yang satu selera sama Alma. Iya sih, cewek-cewek di TikTok juga banyak yang ini woman support woman Bang. Iya. Tapi kamu cantik Mbak, gitu-gitu ya elah. Kenapa cowok nggak gitu ya? Cowok nggak gitu ya? Gue tuh pengen lo digituin. Bang Panji ganteng lo gitu. Tapi laki-laki gitu, bukan yang kayak bukan naksir gua. Tapi kayaknya cowok tuh kurang senang muji satu sama lain ya. Oh iya. Kayak kalau di cewek, tapi cewek juga kadang peres tau Bang. Tapi kayak Enggak tahu ya. Kadang iya kayak lipnya tuh ya oh iya kamu juga cantik. Jadi kayak aduh balas kali ya gitu. Jadi kayak ada enggak enak aja gitu. Mungkin mereka juga namanya ini ya memancing reaksi. Kamu juga kok, kamu cantik Alma, kamu juga kok gitu kali ya. Iya, kadang kita enggak setuju kan. Oh iya ya udah balas puji. Sebenarnya kayak bukannya mau peres sih, cuman menghargai aja. Gitu, Bang. Nah si 30 minute special ini ada judulnya nggak sih? Nggak ada ya? Cuman nggak ada. Jadi kayak sebenarnya kan pengen open week special aja kan Bang. Iya. Nah kata Bang Panji itu kan tentang makeup sama skincare ya. Pokoknya terus mulai perawatan juga tahun ini for the first time Bang. Perawatan. Ada yang masuk. Keren. Ada yang masuk. Ada yang masuk. Keren. Klinik. Mantap. Makanya lu seriusin di situ mungkin ada hasilnya juga karena lu mewakili banyak orang. Nah iya, cuman sebenarnya ada alasan utama bikin ini. Kenapa tuh? Ada sisi-sisi galaunya juga nih soal percintaan gitu loh Bang. Ada apa Alma? Agak dramatis kayak. Apa yang terjadi dalam hidupmu? FTV SCTV. Anda patah hati? Iya, patah hati. Oh, putus? Enggak putus. Hah? Ngapain? Jadi Alma suka sama cowok. Dari SMA. Lama banget. Lama banget. Terus? Kayak udah naruh standarnya tuh di dia gitu loh Bang Panji. Naruh standarnya di dia? Nggak tahu, kayak kata orang-orang tuh udah naruh standarnya di dia. Karena 9 tahun dari 2015 sampai sekarang, nggak tahu kayak, aduh kayaknya cowok yang tipe gue banget gitu. Kurang lu, begal lu sama komika sih, coba lu ke mana gitu, yang isinya cowok-cowok ganteng, clubbing. Oh, gue info deh Bang. Abis duit sih. Info. Jadi selama 9 tahun, cowok ini tahu? Cowok ini pernah confess.
Oh. Pernah confess, tapi nggak nembak. Beda kan ya Bang ya? Beda. Beda, jadi kayak kalau confess bilang cuma berharap ditembak. Iya. Lah dia cuma bilang makasih ya. Ya, Kayak, makasih ya doang. Anjay. Sedih Lu kata banget. stand up proyek thank you dikasih makasih doang. Kapan dia ngasih tahu? Setelah berapa tahun? Abang-abang parkir juga bilang makasih ya. Sebel jadinya gitu. Iya lagi. Kalau abang-abang parkir, lu berapa tahun memendam rasa sampai akhirnya confess? 3 tahun. 3 tahun. Berarti 4 sampai 5 tahun mungkin. setelah kuliah. Iya, setelah lulus SMA pokoknya. Terus ujungnya apa yang membuat lu bikin spesial kayak gini? Ya maksudnya yang pengen lu bahas. Ujungnya yang dia nikah. pengen gue bahas, gue kan udah 9 tahun nih Bang. Gue nggak tahu nih, ini tuh gue masih mencari gitu. Ini sebenarnya negatif atau kayaknya gue keliru deh. Cuma di dia doang, stuck di dia doang gitu loh Bang. Keliru kalau kata gue. Keliru kan. Nah okay. Makanya ini tuh mau ngejawab semuanya intinya. Gue harus gimana. Jadi kayak lu jadi perempuan emang mau gitu berharap sama satu cowok doang. Tapi kan perasaan kan suka berlawanan sama logika kan Bang. Apalagi berarti dari 9 tahun lalu sekarang lu gak pernah pacaran sama cowok? Oh dari 2013 pernah. Terus tapi ada beberapa yang nembak emang Bang, gak banyak. Cuman nembak lu? Gak tahu kenapa. Tapi kepala lu tetap di dia? Kepalanya tetap di dia. Karena karena kayak cowok-cowok itu. Karena kan kita punya standar ya Bang ya, nggak yang tinggi banget sih, cuman kita tuh punya kayak misalkan Bang Panji sama Mbak Gemil pasti ada yang klik dong, ada yang misalkan ngobrolnya nyambung atau gimana. Nah selama ini yang 2 orang yang ngedeketin ini nggak ada yang ngobrolnya nyambung gitu. Ada sih sebenarnya yang nembak ada gitu, cuman aduh nggak bisa deh gue kalau ngobrolnya nggak nyambung gitu. Akhirnya nggak lama pacarannya? Enggak, PDKT doang. Stop di PDKT doang. Oh gitu, jadi nggak pernah lu iyain? Nggak pernah. Dia deketin, jadi dia nembak. Bukannya so cantik ya Bang, bukannya so cantik. Tapi nih ntar orang-orang, apa sih Alma lu cakep kagak lu nolak-nolak cowok. Ntar gitu nih kagak, bukannya gitu. Kayak pernah ada anak komunitas juga yang bilang, lu Mak ngapain sih pilih-pilih? Lah emang harus pilih-pilih pacar. Gimana sih? Masa main comot aja kayak combro, bukan pacar. Combro aja milih kadang-kadang gimana ya, yang ini gitu ya. Kesel kan Bang, ya walaupun gak cakep tapi pengen yang kayak, gue klik sama dia nih gitu loh. Intinya gitu Bang. Gue seneng nih kalau udah mulai ngomongin relationship nih. Gue seneng. Dan menurut gue relatable, pasti banyak cewek ataupun cowok yang hatinya nyangkut di satu orang aja terus. Iya. Dulu gue kayak gitu, tapi konteksnya beda. Dulu gue pacaran pertama kali SMA, putus dari situ, gue tuh bener-bener patah hati banget. Jadi kepala gue di dia terus. Sampai cewek-cewek cakep, katanya cakep, pada suka sama gue, nggak gue iyain. Nggak, padahal baik banget, fisik banget tuh artinya tuh kadang-kadang tuh gue dipeluk, dibelai gitu. Jadi kayak udah nunjukin gue nih suka loh gitu. Yang si perempuannya kan? Si perempuannya. Iya. Tapi gue nggak, dan orang-orang goblok lu. Satu angkatan suka sama dia bego. Kenapa lu nggak? Dia jelas-jelas naksir sama lu dan bilang kenapa? Nggak tahu ya, nggak bisa, juga nggak bisa ya. Nah makanya itu Bang, itu yang bikin Alma kemudian cari-cari sih. Kalau cowok ada yang suka nih cewek, kayak misalkan si cowok nggak suka, mau perempuannya kayak gimana? Iya. Susah nggak sih Bang? Iya betul. Tapi kalau gue pernah dideketin cewek tapi gue gak suka. Iya kan Bang. Tapi kalau cowok suka sama cewek, makin ngejar si cewek tersebut, si cewek ini makin merasa diperjuangin, kayak akhirnya sering kali kayak gitu juga. Klik gitu kan. Gue tahu persis sampai nikah bahkan. Ini ada cowok. Sebutnya namanya Bowo ya. Si Bowo ini deketin ada satu cewek. Teman kuliah seangkatan. Ditempel terus nggak mau. Selama bertahun-tahun ditempel terus nggak mau. Akhirnya si Bowo bilang, oh udahlah capek gue cari yang lain. Dia merasa kok sekarang nggak dideketin Bowo ya, malah deketin balik. Akhirnya jadian dan nikah. Gila ya? Berarti cowok harus pura-pura nawar dulu ya, kayak misalkan ditinggal pergi dulu gitu ya. Kalau konteksnya si Bowo ini emang udah nyerah. Setelah bertahun-tahun emang nggak mau kayaknya sama gue ya. Maksudnya emang gue udah kejar, udah effort, dianya nggak mau. Ya udah, mendingan move ke orang lain gitu ya. Iya. Nah, mari kita ngomongin pria satu ini. Tapi sebelumnya, by the way, show-nya itu kapan? Tanggal 12 Desember. 12 Desember jam? Jam 19.30 mulai.
Di sini ya, di Comika Comedy Club. 19.30 mulai. Ada opener segala macam? Ada opener. Oh, oke. Siapa opener? Ada Taki stand up Win sama Raka stand up Ciledug. Oke. Tiket berapa? Tiketnya 35 Belinya di? di Comika Event aplikasi. Oke. Kembali ke cowok. Jadi lu kenal sama dia SMA? SMA. Boleh disebut nggak namanya? 3 tahun sekelas nggak boleh. Anggap aja Hussein namanya. Anggap aja. Tapi nanti gue akan sebut ciri-cirinya. Jadi yang satu SMA sama gue pasti tahu. Oh gitu? Iya, karena ini menjaga. Gue nggak mau. Gue tuh takut banget ilfil bang. Jadi gue menjaga. Menjaga. Oh, lu nggak pengen dia terlalu anjing nggak dibahas mulu sama Alma dah? Karena gue pernah kan waktu itu lagi kangen berat nih sama si cowok ini. Tapi gue gengsi bang. Gue gengsi. Karena kan sama-sama anak pendidikan juga nih. Tapi dia di UPI. Nih gue udah sebut ciri-ciri kan nih. Anak teman-teman SMA gue pasti tahu yang UPI dikit kan angkatan kita. UPI. Terus? Dia pendidikan, gue pendidikan. Cuma beda lah. Kalau gue makin sebut makin mengkerucut temen SMA gue tahu. Ya gak apa-apa. Pokoknya sama-sama pendidikan. Nah dia lulus duluan. Alma kan ada struggle nih. Ada sedikit ya di skripsi. Pengen ketemu orangnya tapi alibi. Karena gengsi. Pak ada waktu kosong gak? Gue pengen tanya-tanya soal skripsi. Padahal kangen sama orangnya. Jadi kayak dia bete digituin? Enggak, karena dia ini, dia oke, dia welcome. Dia bantu. Makanya ini orang gak pernah punya pacar juga seumur-umur? Punya, makanya mantannya cakep-cakep bang. Kayak anaknya Uje lah, anaknya Uje yang kerudungan tuh, siapa? Gak tahu lagi gue. Gak tahu ya bang ya? Siapa ada pokoknya anaknya Uji, Adi Bakanza namanya, yang cewek. Yang udah nikah sama ini, Egi Maulana. Timnas. Egi Maulana, gue pikir artis sinetron juga. Egi Maulana Fikri, iya sama Timnas. Gue gak tahu Egi udah nikah. Itu sama anaknya Uci. Iya gak tahu. Oh gak tahu ya. Iya tapi mantannya cakep-cakep. Cakep-cakep pokoknya. Yang kayak orang tuh sepakat bilang si cewek ini emang cantik. Itu mantannya. Oke. Gitu. Kalau menurut Alma ya banyak kok cowok yang sepakat. Oh iya emang cantik. Gitu. Jadi kayak agak insecure di situ. Gue tarik mundur ya. Lu pertama kali kenal dia SMA. SMA. Kenapa dia? Di antara begitu banyak cowok. Benar. Dan sebelum itu lu udah punya pacar belum? Pernah pacaran? Nggak pernah? Pernah, tapi pacaran alay 2013. Pacaran alay, oke. Nah makanya Alma tuh, kenapa ya Mak lu setolol ini gitu? Maksudnya karena ya suka sama cowok nggak bisa ganti gitu? Iya nggak bisa ganti. Kenapa dia doang? Karena, gue kayaknya udah ngesugesti, kayak udah halu di kepala gue dia sempurna gitu loh bang. Apa yang membuat dia sempurna? Nih karena Nggak, kita nggak usah ngomongin fisik lah, fisik kan relatif lah. Ya. Oke. Terus apa lagi yang sempurna dia? Sholatnya nggak pernah bolong. Ya udah lulusan pesantren sih pernah. Anjay, Zawin juga lulusan pesantren. Cuman Zawin anjing. Tapi kan ini senior beliau. Iya. Senior. Terus? Bang Zawinnya nggak mau. Iya. Zawin maunya nyari hantu dia. Mencoba membuktikan. Oke. Karena ngobrolnya nyambung waktu itu bang. Ngobrolnya nyambung banget. Tapi lu ngobrol sama Deddy Kobuzier juga nyambung, gue jamin. Coba, sama Aska belum tentu. Sama Deddy masih nyambung. Iya sih. Coba aja, orangnya nyambung mulu. Cuma belum nemu. Ngobrol sama gue juga nyambung, bisa nyambung gue. Maksud gue, apalagi? Nyambung terus? Nyambung. Selera humornya sama? Selera humornya sama. Udah gitu dia tuh. Gimana ketawanya selera humornya sama? Apakah lu suka nonton stand up comedian yang sama? Atau suka nonton film yang sama? Kayak apa namanya, kalau ngejok. Tektokan di tongkrongan tuh tektok gitu. Udah gitu dia tuh gampang masuk ke semua obrolan gitu loh bang. Paham gak sih? Kan ada cowok yang tahu ini tapi pas ngobrol ini dia bengong gitu. Nah gue sukanya dia tuh asik di semua obrolan gitu. Lu pacar penyiar radio pasti nyambung dah. Bang Matra udah berkeluarga lagi. Iya oke. Nyambung, enak ngomongnya, terus secara agama juga bisa jadi role model karena dia lulusan pesantren. Betul. Terus apa lagi? Tapi ini masih umum gitu. Tapi dia nggak culun bang. Hah? Nggak culun? Tapi dia nggak culun. Emang menurut lu lulusan pesantren culun semua? Enggak, bukan ya. Enggak, ini framingnya. Gelas gua bolong nih mak, lu lihat nih mak. Gila kali lu. Hah? Enggak maksudnya kan enggak, yang culun bukan maksudnya arahnya ke pesantren gitu loh bang. Ih parah banget tadi dipotong orang. Alma bilang nggak culunnya itu gimana? Culun kayak misalkan di sekolah ada yang kayak ya udah sekolah aja gitu. Ansos, dia tuh enggak. Oh, dia aktif orangnya. Dia tuh bersosialnya oke, di akademik juga ya terbukti udah sekarang lulusnya tepat waktu, tapi dia juga
gaul gitu, paham gak sih Bang? Gaulnya dalam arti bukan gaul yang gimana, tapi gaul yang ngobrol sama ini oke. Kayak terbuka buat banyak orang gitu loh. Paham gak sih Bang Panji? Tapi masih gue ngomong kayak gini karena banyak Alma laki-laki kayak gitu. Iya masalahnya gak ada. Indonesia itu luas. Iya. Tapi masalahnya gak ada yang deketin Alma yang kayak dia gitu loh. Ada, cuman gini, ini masalahnya perempuan gue perhatiin. Perempuan tuh kebanyakan masalahnya kayak gini. Gue kenal ada satu perempuan teman gue. Dia merasa dirinya udah ketuaan dan belum nikah, temen-temennya udah pada nikah. Terus bilang gak ada yang mau serius sama gue, maunya ngewe semua. Bukannya gak mau ngewe, cuman gue lagi nyari yang pengen serius. Berarti pengen ya, tapi sebenarnya. Ngewe juga, ngewe tapi dia lagi pengen yang serius, dia capek gitu deket sama cowok, ngewe udah. Udah di umur segitu juga ya. Ya. Terus dia pengen ketemu cowok yang udah langsung pas, udah langsung sempurna. Terus gue bilang, kayaknya proses penemuan cowok yang kayak gitu tuh cuma ada di kepala lu aja. Emang kenapa kalau awalnya ngewe, terus ketika ngewe ternyata dia jadi suka sama personality lu, terus dia mau menghabiskan waktu lebih lama sama lu, mungkin awalnya karena ini ngewe mulai, tapi ini kan anak muda zaman sekarang. Anak muda zaman sekarang gitu. Terus udah gitu lama-lama jadi suka sama karakternya, lama-lama kan lu butuh waktu untuk benar-benar kenal orangnya kan. Kan sempurna secara personality kan baru ketahuan karena waktu, Alma. Iya, betul, oke. Nah, ini cowok-cowok yang deket sama lu bilang mereka nggak nyambung. Mungkin secara ngobrol nggak nyambung, tapi kalau lu kasih waktu mungkin ada hal-hal lain yang lebih bagus ada pada cowok ini yang nggak tersedia di cowok yang lu suka itu. Mungkin loh. Iya sih. Bener nggak? Udah ketutup mata batinnya kayak. Gue takutnya ini kalau cowok yang lu taksir 9 tahun ini, anggaplah namanya Husein ini, nikah, pala lu masih di dia padahal pintu udah ketutup tuh. Enggak sih kalau dia nikah Bang. Udah gue suruh nikah, Husein lu nikah sekarang nih, biar Alma bisa nyari yang lain. Aneh lu emang lu. Nah iya kayak bisa sih sebenarnya Bang. Cuman kalau di prinsip Alma nih, nggak tahu ya di fase yang sekarang, kayaknya kalau udah kelihatan nggak cocok, karena Alma tuh tipe yang kayak dari first date kayaknya nggak cocok, udah tahu dari first date yang pertama nih. Gue sepakat juga sih, bisa kayak gitu. Nggak cocok kayaknya sama gue, karena dari ini kita bisa simpulan Iya. nggak cocok gitu. Nah, Alma daripada wasting time, Iya. buat cowok yang gue nggak cocok itu buang-buang waktu, mending fokus kuliah, mending fokus ini gitu Bang di kepala Alma sekarang. Gue sih sebenarnya bener juga sih kata Bang Panji yang itu. Iya. Buka kesempatan dulu kan. Iya, tapi gue juga setuju sama lo. Kadang-kadang di satu pertemuan, apaan sih anjing gitu ya. Iya kayak ya pengen cepet balik dah gue gitu. Tapi kan ya nggak enak kan di depan orang. Biasanya kalau misalnya kayak first date itu di mana? Makan terus ngobrol. Makan. Nah, topik apa yang biasanya lu keluarkan untuk kemudian tahu akhirnya nggak nyambung deh dia gitu. Misalnya lu suka K-pop terus lu ngomongin soal K-pop terus dia benci K-pop, akhirnya nggak nyambung nih gitu misalnya. Apa obrolan yang lu lakukan? Sotoy. Dia sotoy Alma nggak suka. Sotoynya gimana? Waktu itu dideketin komik baru ya bukan gak merasa lucu lagi. Bukan merasa so senior ya. Gak lucu ya? Dua kali open mic. Iya. Terus dia kayaknya materi lu mending ditarik ke sini deh. Materi lu aja tarik dulu. Materi lu dulu gitu. Kayak udah kayak lah kalau yang nyaranin udah ini oke lah ya Bang ya. Ya itu namanya mansplaining tuh istilahnya. Kok sotoy banget nih orang lu gitu. Lu jawabnya apa? Oh iya ya. Tapi enggak deh kayaknya gitu langsung dipatahin kayak ya bingung nih Bang boy. Atau Bang kadang-kadang cowok anjing, gue juga bingung. Makanya gue malas pacaran sama cowok anjing. Iya kan Bang Panji cowok. Oke. Gitu intinya. Gue yakin gue. Ada yang nonton ini doyan sama lo. Gue coba. Tertarik lah ya mungkin. Gue coba bantu untuk menjembatani. Untuk mengerucutkan yang nonton benar gak ya gue cocok sama Alma. Lu pengennya yang nyambung kan? Yang nyambung. Sebutin 3 topik obrolan favorit lo. Lu seneng ngobrolin apa? Yang kalau diajak ngobrol soal itu, lu dengan senang hati cerita soal itu. Apa aja 3? Apa ya? Tentang hubungan lah pasti, tentang hubungan. Ngomongin soal hubungan langsung sama nih cowok? Enggak, maksudnya kayak gimana ya? Misalnya gini, misalkan. Kayak dasar-dasarnya gitu. Enggak, misalnya secara topik gitu. Misalkan ngomongin bola, ngomongin gosip artis, sama ngomongin makanan gitu misalnya. Oke. Apa kira-kira 3? Musik. Pertama. Musik, oke musik. Kita sebutin dulu musik. Terus ya soal inilah,
soal pendidikan atau soal sekarang yang dijalanin lah gitu. Dunianya lu, pendidikan. Siapa lagi? Sama apa ya yang terakhir? Apa kira-kira yang kalau diajak ngomong sama itu tuh lu happy, excited gitu? Seneng, bisa nyerocos terus? Ini kali isu-isu terkini. Anjay, gokil, oke. Tapi bukan yang berat ya Bang. Ya nggak apa-apa. Bukan yang berat kayak Bang Panji, kan kapasitas Alma mah beda. Contoh isu terkini. Isu-isu terkini kayak emang apa namanya X sudah nggak bisa ya gini. Nah dia selalu nyambung tuh. Oh gitu. Kayak hal-hal terbaru sosial media. Jadi kayak modern ya anak gitu. Geli gak sih Bang? Maaf ya Bang Panji. Modern, Elon Musk tuh modern tuh. Pacarin dah tuh Elon Musk. Gitu, jadi kayak modern. Up to date anaknya. Dia ngikutin. Okay. Ya, hal-hal yang ringan-ringan aja sebenarnya. Apa ya yang kekinian yang pengen gue bahas sama lu? Gue juga ngikutin lagi. Apaan ya? Gue taunya politik doang lagi yang gue ikutin. Ya gak politik apa ya? Ya jangan politik. Lu bisa jelasin gue soal orang yang matanya ditutup itu gak? Yang air keras. Siapa sih Agus itu? Ya itu apa sih? Ya itu masalah yang donasi-donasi. Gue tuh tadinya dipanggil sama Deddy Corbuzier untuk ngomongin soal itu. Terus gue bilang gue nggak tahu itu kasus apa. Sumpah gue nggak tahu sama sekali. Udah kita ngomongin aja. Nggak tahu, gue nggak ngerti. Iya kayak banyak. Jadi si Agusnya ini agak-agak kayak minta ini perhatian sama netizen kayaknya. Terus dia berkasus sama siapa? Sama si Novi itu, Alma juga nggak terlalu ini banget sih sama yang kemarin. Pokoknya kaitannya sama Densu kan. Nah, gue juga nggak ngerti. Gitu, nah terus tiba-tiba si Farhad ngikut tuh. Makanya kan anjing kan gak jelas banget itu gosip. Iya. Tapi masalah donasi pokoknya sih Bang, masalah donasi terus disalahgunain kayaknya. Disalahgunain sama ceweknya. Pihak Agusnya kayaknya kalau. Oh di pihak Agusnya. Pokoknya kalau gitu dilihat dari ini maksudnya pengamatan gue ya. Menurut gue sih yang tidak simpatik tuh pendekatannya gengnya Agus dan pengacaranya ketimbang siapa Novi satu lagi. Si Novi, iya. Iya, gua nggak tahu, gua nggak ngerti, gua gosip-gosip gitu. Itu, nah Kak, kalau yang kayak gitu, sebenarnya Alma tuh ada beberapa yang trending yang nggak tertarik itu ada juga Bang. Yang trending apa sih belakangan ini? Yang lu tahu, yang lu ngikutin? Yang Alma tahu apa ya? Film. Moana 2 ya kan, film. Oh iya. Lah, gue bingung deh. Yang benar mau ada Moana 2 atau mau ada Moana orang? Lu tau nggak? Nggak tahu. Kan mau syuting Moana orang. The Rock jadi... The Rock jadi Moana. The Rock kan... siapa sih nama karakternya The Rock di Moana? Tahu kan? Enggak tahu. Yang dewa itu. Lu nonton Moana gak sih? Enggak nonton. Anjing. Pantesan kagak nyambung. Wicked tau Wicked? Wicked lihat ininya doang di TikTok. Gue habis nonton kemarin, bagus. Saya suka film Wicked. Tentang apa itu Bang? Jadi ada sebuah cerita legendaris Amerika Serikat judulnya The Wizard of Oz tentang ada penyihir jahat mukanya hijau gitu. Wicked itu spin-off-nya menggambarkan ternyata si penyihir jahat itu aslinya baik. Oh iya. Gue paling suka tuh yang cerita-cerita yang mematahkan ya sisi baliknya gitu. Gue suka nontonin itu. Terus tadi lu ngomongin musik. Musik. Lu senang apa? Musik, senang, Tulus. Kenapa Tulus? Kalau di Indo, karena hampir semua lagu-lagunya suka banget. Kalau cewek? Kalau cewek siapa ya? Yura nggak? Yura. Iya benar. Satu vibe menurut gue. Kayak misalkan 420 suka juga 420. Kalau luar? Kalau luar apa ya? Beyonce. Lu tau nggak gosip? Lu tau gosip P Diddy nggak? Tahu. Iya. Nyambung ke Jay-Z sama Beyonce. Lu tahu itu? Justin Bieber kan? Justin Bieber juga. Ya. Pokoknya kan P Diddy lagi ditangkap. Jadi ditangkap karena dicurigai punya pesta seks yang aneh gitu lah. Iya. Terus bawa-bawa Jay-Z, bawa-bawa Beyonce. Terus pokoknya ada teori konspirasi yang bilang bahwa semua artis perempuan di Amerika kalau terima penghargaan harus terima kasih ke Beyonce. Lu denger gosip itu nggak? Enggak ya, ternyata nggak nyambung juga. Enggak Bang, nggak ngikutin, dengerin lagunya doang. Dengerin lagunya doang, nggak iniin beritanya. Selain Beyonce siapa? Kalau band luar negeri apa? Nggak sering dengerin apa ya? 21. Ini Imagine. Handphone lu mana? Ada. Lu ada ini nggak? Itu handphone gua bukan? Di tas. Ada ini nggak? Iya Spotify Rap. Ada nggak? Nggak ada ya? Lagu-lagu yang paling sering lu dengerin. Tapi lagi belum beli Spotify Premium. Aduh. Emang yang bisa Spotify Rap? Cuman Spotify kayaknya iya deh. Nih.
Gue pengen tahu yang sering lu dengerin. Caranya gimana ya? Bisa nggak? Bisa nggak Cuman ketahuan? lupa gimana cara. Pernah deh kayaknya ngeliat Lu bikin playlist nggak? Pernah bikin playlist nggak? playlistnya ini tuh. Coba lihat. Nyuci piring. Iya, playlist cuci piring dong. Playlist. Lucu banget lagi. Tadi lu Bang bentar. Ada yang diumpetin ya? Enggak ini. Ada yang gua nggak boleh lihat. Bukan, ini tuh aneh. Kemarin lagi ada habis kegiatan soalnya. Gue pengen tahu lu dengerinnya apa. Jadi gue bisa kasih tahu terus kan Beyonce gue juga suka gitu misalnya. Gue pengen tahu gitu. Kalau misalnya ada yang spesifik yang unik gitu. Tuh, bentar lu ya. Endang Sukamti nih di sini malah. Ya nggak apa-apa Endang Sukamti. Tadi dulu ini. Nah, Ini apa? cuci piring. Ini playlist cuci piring. Muhasabah tuh apa sih? Ini abis ada kegiatan kemarin. Oke. Panci kaget tuh. Made You Look, Meghan Trainor gue tahu lagunya. Anjay, ada Gangs of Paradise, Iya, Coolio. itu suka banget ya. Kok lu tahu sih Rapper kan, angkatan lu? rapper kan? Iya, tapi kenapa lu tahu ini lagu lama loh. Karena di IG musik Bang. Oh gitu. Di IG musik. Terus kayak vibes-nya vibe serem aja gitu. Liam Payne bukannya meninggal kemarin? Iya baru meninggal. Strip That Down featuring Quavo, oke. Ini Meant to Be gue gak tahu nih, Bebe Rexha. Beb Rexha. All About That Bass gue tahu Meghan Trainor, All About That Bass, oke. Virginia sama Sarah Fajira, Lati, oke ini gue tahu. Lati ini bukan yang itu yang ada makeup itu kan? Itu karena itu. Espresso, Sabrina Carpenter saya juga Ya, suka. lagu-lagu baru ya. Baru kan itu Bang? Baru. Espresso. Oke, Jessie J, oke. Syifa Haju nyanyi baru tahu gue. Jangan pernah berubah. Jangan berubah. Jangan berubah. Kayaknya Gitu bukan kan? gitu deh. Ada The Greatest Show, Hugh Jackman. Menciptakan sendiri. Iya, gue juga Itu tahu. Bang Panji. Ini apa deh? Hindia, berdansalah, karir ini tak ada artinya. Anjay. Ada itu Hindia di Gen Z lagi ini Bang. Lagi rame. Iya. Hindia lagi cincin. Jadi kayak Alma tuh gue suka lagu ini, Die With A Smile. Nah iya. Itu. Ini keren ini. Lu suka lagu Bruno Mars yang sama Rose Blackpink suka nggak? Apa teh? Enggak, karena enggak. Alma tuh yang terlalu kadang terlalu sering didengar. Justru enggak terlalu ini Bang. Nggak terlalu suka. Ya, Terlalu hits. Bruno Mana Mars. Espresso ada di sini? Iya. Espresso banyak Tapi banget. kan pas Espresso udah enggak viral. Kayak Bruno Mars lebih suka tuh yang kayak ya Billionaire gitu, Marry You. Ya. Oke. Terus One Direction, What Makes You Beautiful. Ini Dean Lewis siapa Dean Lewis? Dean Lewis ada barat juga itu Bang. Miley Cyrus. Flowers. Di sini Ini jadi bacain playlist ya? Iya, di playlist cuci piring Indonesianya cuma Hindia sama Syifa Haju. Sama Lati udah. Sama Lati ya. Syifa Haju lagunya tentang apa? Syifa Haju ini yang tentang cinta-cintaan ya. Syifa Haju bukan kasus ya, ada gosip juga ya soal cinta-cinta apa gitu. Iya yang diselingkuhin Rizky Nazar. Oh iya, dia punya pacar Rizky Nazar. Rizky Nazar ini siapa? Rizky Nazar ini kan aktor juga. Aktor, sinetron. Sama-sama pemain ini sinetron film gitu. Oh, pacaran. Yang gue tahu Syifa Haju sekarang langsing aja. Dari dulu Bang itu mah. Oh iya. Dari dulu dia Dulu kok kesannya dia. cabi gitu. Karena gue pernah satu film sama Syifa Haju. Kayaknya gue satu film apa ya? Ayat Cinta 2 kalau nggak salah. Oh iya. Kayaknya. Ngikutin Syifa Haju tuh dari zaman dulu tuh GGS udah GGS. Emang bukan nggak GGS. ada. Bukan GGS. Pokoknya di film-film sinetron yang lama dia udah ada kan. Iya. Syifa Haju. Emang dia datangnya di sinetron kan? Masih di sinetron juga Pas sih. zaman barengan Prilly tuh apa ya sinetron apa Nah kalau ya? Prilly GGS gue tahu. Iya, Habis ngeliat klip GGS dimunculin lagi jelek banget ada serigala-serigalanya. Tapi dulu terhibur loh Bang. Dulu zaman dulu. Semua orang juga responnya, perasaan dulu gak jelek-jelek amat. Pas dilihat kenapa jelek banget ya? Pas udah ya kayak Gue ngeliat ada klip si Prilly yang tadinya jadi anjing berubah jadi orang. Lucu banget. editannya ketakar ya. Iya. Tapi pada zamannya bagus kayaknya ya. Zaman dulu. Karena dulu sinetron-sinetron kan nggak ada yang iniin serigala. Iya benar. Vampir gak ada Iya, dulu bener. mah. Itu kan muncul gara-gara apa sih? Gara-gara film apa tuh yang Edward Cullen yang jadi vampir? Film ini, iya tahu, Alma tahu, Iya tahu kan? film luar kan. Iya, gara-gara itu kan. Iya. Oke. Anyway, setelah gue ngobrol sama lu, ternyata emang susah nyambung sama lu ya. Susah. Pantesan lu setiap kali ketemu ada yang nyambung tuh kayaknya ngerasa, ih, tumben ada yang nyambung sama gue. Iya benar, makanya nggak tahu dia Bang. Zodiak Ya lu tapi apa? tuh,
Cancer. Oh, Cancer. Piting. Iya, Cancer tuh Susah ya kalau Cancer percintaan. perasa. Bener nggak? Bener. Iya, lebih sensi. Gampang banget tersinggung. Lebih tepatnya kalau misalkan lu bikin dia kecewa, kecewanya kecewa lama. Lama banget. Dia gitu nggak? Iya. Iya. Kayak kalau udah bestian nih atau apa ya sama orang yang benar-benar gue percaya, gue akan benar-benar effort buat dia. Itu Cancer kayak gitu. Iya betul, gue setuju. Rata-rata temen gue Cancer kayak gitu. Iya kan? Berarti cocoknya sama zodiak apapun yang kosong. Nah, itu dia. Kalau misalnya lu pengen kenal Alma lebih dalam lagi, tontonlah 30 Minutes Specialnya dia. Itu tanggal berapa? 12? 12 Desember 2024. Setengah 8 malam acaranya mulai. Openernya 2. Satu siapa namanya? Raka sama dari Taki. Raka dari Sanapindo Ciledug, Taki, Uin. Apa yang spesial dari mereka berdua? Kenapa lu milih mereka? Karena Taki itu ini bang, dia apa ya, junior yang lagi semangat stand up. Terus lagi kemarin sempat kompetisi internal, masuk nggak masuk sih empat besar lah gitu. Jadi ya, mau coba kasih dia panggung yang lebih ini lagi. Next step gitu. Oke. Harga tiketnya berapa tadi? 35. Offline. Beli di aplikasi Comika Event. Nggak ada streamingnya ya? Ada streaming. Ada streamingnya juga. 20.000 guys. Murah ya. kan? Jadi datang ke sini di Comika Comedy Club, di markas Comika. Kalau lihat Wijaya 1 tuh ada tulisannya markas Comika. Lu bisa lihat parkirnya sebenarnya nggak terlalu banyak. Kalau lagi ada show biasanya kebanyakan motor malah. Iya, jangan bawa mobil. Iya. Kalau mau sebenarnya naik Transjakarta aja, turun di Rawa Barat sebelah situ. Terus jalan cuman dikit doang kok. Dan lu bisa menonton Alma, dan siapa tahu lu dukung karirnya Alma. Awalnya dari dukung, tiba-tiba jatuh cinta. Kalau ada cowok yang berhasil membuat dia maju dari cowok 9 tahun itu, wah. Keren hebat. Sih, bisa ngerobohin temboknya guys. Yoi. Atau kita pukulin aja nih orang 9 tahun ini. Jangan dong Bang Panji. Ya, kita suruh, emang lu masih berharap sama dia? Nah itu sekarang kayaknya udah fase nggak berharap. Dulu pernah. Dulu kayak gue bisa nih bikin dia suka balik. Ya halu. Halu bang kayak ya. Sekarang tuh udah lebih ke damai aja kayaknya dia nggak bakal suka balik deh. Tapi maksudnya mau move on dari orangnya belum bisa. Tapi sekarang udah ada di fase nggak berharap dia suka balik karena ya nyakitin diri sendiri nanti. Tapi gue sih nggak khawatir sama lu. Lu mah jalanin hari-hari lu, jalanin karir lu, yang penting happy, ntar juga ada yang nempel. Serius bang? Iya. Umur lu masih muda, Mak. Tadi yang teman gue bilang yang khawatir karena teman-teman udah pada nikah tuh umurnya 28. Umur lu berapa? 24. Santai aja. 24 tapi ya itu nanti akan dibahas juga sih bang, kayak cewek tengah tuh susah dapat pacar, nanti bahas ke situ juga. Nggak susah kalau lu ngebuka hati lu mah. Ini mah lu aja yang iya, dia aja yang ribet, nggak susah sebenarnya. Ada cowok-cowok iya bener. Tapi Bang Panji harus tahu dulu nanti kenapa Alma bisa nggak mau sama orang yang ngedeketin, kan ada alasannya nanti. Dibahas lah, dipretelin. Selain bahwa dia sotoy. Iya. Sama apalagi ya aduh. Ntar aja. Ntar itu banyak deh. Diajak ke date-nya kemana. Iya, oh gitu. Iya, pilihannya kurang oke. Kayak kurang deh. Iya, oke. Jadi penasaran juga. Itu, penasaran Bang. Oke, jadi kalau lu merasa cewek tengah juga, cewek yang ya jelek enggak, cakep juga ngelunjak kalau ngaku cakep. Cakep jauh. Iya. Terus dalam segala macam hal berasa kayak tanggung, terus kayak susah nyari jodoh dan segala macamnya. Lagi mulai asik ngerawat diri. Nah, lu tonton nih. Tonton, guys. Iya. Fix. Yeah. Apalagi yang jomblo-jomblo. Ya, yang punya pacar juga boleh sih. Iya. Semuanya aja. Siapa tahu yang punya pacar pengen menjomblokan diri setelah nonton Alma. Ya, sekali lagi beli tiketnya di aplikasi Comika Event. Harganya 35.000 untuk nonton langsung di Comika Comedy Club, 20.000 untuk nonton live streaming. Tanggal 12 Desember, setengah 8 waktu Indonesia Barat dimulai. Siap. Ya. Ada lagi informasi penting yang belum gue tanya? Udah, itu aja Bang. Udah ya? Oke kalau gitu. Terima kasih, jangan lupa dibeli guys. Dah.